Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin hadirat iman, sidang salat maghrib yang saya hormati, kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita pada waktu maghrib ini akan dicatat oleh Allah sebagai salah satu bentuk pengabdian kita kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah akan membalas dengan balasan yang setimpal. Hadirin yang beriman, ibu dan bapak sidang salat maghrib yang saya hormati, salawat dan salam kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala tetap melimpahkannya pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau kita sekarang ini berada dalam naungan iman dan Islam. Hadirin yang berbahagia, ada instruksi dari pimpinan pusat Majelis Taklim Hadirin terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha. Ya, diinstruksikan kepada seluruh masjid yang di bawah naungan tadi agar memindahkan instruksi yang sudah difatwakan oleh majelis tadi, terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha. Kita insyaallah melalui kajian hitungan rupiah global oleh majelis tadi akan melaksanakan Idul Adha itu pada hari Rabu insyaallah tanggal 28 Mei 2026. Ada anjuran dari majelis tadi terkait dengan pelaksanaan Idul Adha itu, dan ini sudah ditadjikan, sudah menjadi keputusan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat yang berada di bawah naungan majelis tadi. Yang pertama, sholat Idul Adha itu hadirin itu berbarengan dengan pelaksanaan jamaah di Mekah, gitu ya. Jadi tanggal 9 Dzulhijjahnya itu jamaah haji melaksanakan wukuf, kemudian melanjutkan ke perjalanan ke Musdalifah. Lalu pada malam itu juga, pada malam tanggal 9 Dzulhijjah itu menuju Mina, sampai di Mina itu sekitar jam 4 atau 3 pagi. Langsung jamaah haji itu sudah siap-siap untuk melaksanakan Jumratul Aqabah, ya, di mana pada tanggal 10 Dzulhijjah itu hanya ada satu jamaah yang dilempar tadi, yaitu Jumratul Aqabah namanya. Jadi ulah ustaz dilewati gitu menuju kepada Aqabah yang terakhir, itu yang dilempar. Nah, pulang dari situ
dianjurkan kemudian oleh Rasul untuk memotong kurban. Nah, orang yang ada di luar Mekah, maka tanggal 10 itu ada dua keharusan, ada dua perbuatan sunnah yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah sholat Idul Adha, yang kedua adalah Idul Kurbannya, pelaksanaan kurbannya. Jadi Nabi memang mencontohkannya, hadirin, ketika menyembelih korban itu sunnah yang paling bagus pada tanggal 10, walaupun tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik itu juga diizinkan. Tapi dalam hadis Nabi lebih mengutamakan pada tanggal 10 Dzulhijjahnya. Artinya begitu selesai melaksanakan sholat Idul Adha, Nabi langsung memotong hewan kurban. Nah, gitu. Walaupun sekali lagi tanggal 11, 12, 13 juga dibolehkan gitu. Nah, apa yang dilakukan Rasul hadirin dalam rangka menyambut Idul Adha itu, ya. Jadi kalau Rasul di dalam hadisnya itu begitu memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, dan Nabi sudah memperbanyak zikir sebenarnya. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 9 sampai tanggal 10 itu Nabi memperbanyak zikir, takbir, tahmid. Jadi sebelum nyampe tanggal 10 Dzulhijjah itu, dari tanggal 1-nya itu Nabi sudah memperbanyak zikir. Nah, kita tanggal berapa Dzulhijjah sekarang? Apa Dzulhijjah sekarang? Yang jelas waktu depan kita udah bilang ya ada tanggal berapa dan ya. Nah, dari mana dasar hukumnya? Jadi kalau ibadah itu kan harus ada dasar hukumnya. Ada ayatnya atau hadisnya? Nggak ada ayatnya tapi ada hadisnya, itu ibadah. Jadi ketika Nabi umpamanya, kenapa Nabi bertakbir, banyak membaca takbir, tahlil, tahmid dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu. Nah, harus ada hadisnya. Ini difatwakan oleh Majelis Haji, dikeluarkan fatwanya itu. Yang pertama yang menjadi dasar hukumnya itu adalah surat Al-Fajr, surat yang ke-89 ayat 1 sampai 4. Dikatakan wal fajri wal layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasha. Ini yang dijadikan dasar hukum oleh tadi demi fajar dan malam yang 10. Nah, jadi malam yang 10 ini menurut Ibnu Abbas di dalam tafsirnya, jadi ketika menafsirkan kalimat walayalil 'ashr, hari ke-10, maksudnya itu hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi Nabi banyak membaca takbir. Jadi memasuki bulan tanggal 1 Dzulhijjah, Nabi sudah memperbanyak takbir, tahlil, takbir. Nah, itu. Nah, kita di Jakarta ini banyak takbir itu ketika malam tanggal 10, kemudian setelahnya sampai hari tasyrik. Nabi dari tanggal 1 Dzulhijjah, Nabi itu sudah mulai memperbanyak zikir, tahmid, tahlil. Ini banyak Nabi. Dan ini diteruskan oleh sahabat, termasuk Ibnu Umar. Ada hadis yang bersumber dari Ibnu Umar. Nah, ini yang disini. Ani Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min ayyamin a'zamu indallahi wa la ahabbu ilaihi min 'amalin fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashri fa'aksiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid." Riwayat Ahmad dan hadis ini adalah sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Nabi
Dari Nabi beliau bersabda, tiada hari di mana amal saleh paling utama di sisi Allah. Ma min ayyamin a'damu ilallahi wa la ahabbu ilaihi min amali fihinna, kata Nabi. Tidak ada amalan yang paling bagus dilakukan oleh manusia, ya, di sisi Allah nanti yang paling dicintai min hadhihi ayyamil ashar, melebihi daripada 10 hari pertama Dzulhijjah. Fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Nah, karena itulah kata Nabi, kata Ibnu Umar, supaya Anda pada hari itu membaca tahlil, takbir dan tahmid 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, itu. Jadi kita kalau sudah memasuki bulan Dzulhijjah sekarang, sebenarnya kita sudah mulai memperbanyak bacaan takbir, tahmid dalam hadis ini. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad hadis ini, dan dikatakan di sini adalah sampai. Gitu. Nah, kita jangan melakukan itu. Ya, kita terkonsentrasi kepada puasa, walaupun puasanya nanti ada dasar hukumnya. Gitu. Tapi memang nanti memperbanyak di samping puasa itu adalah takbir, tahlil dan tahmid. Yang dilakukan Nabi. Ini tidak kita lakukan Bapak Ibu kita ini. Ya, kita hanya puasa kita lakukan. Padahal lebih jelas hadisnya fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Nah, ini. Nabi pada 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah itu, Nabi memperbanyak tahlil, takbir dan tahmid. La ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, atau alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh dibalik-balik. Saya siapa? Nah, ini kita jangan melakukan, Bapak Ibu. Ya, kita hanya terkonsentrasi kepada puasa. Padahal Nabi mengatakan di samping tahlil dan tahmid itu juga lebih memperbanyak sedekah. Nah, pada 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah itu. Ya. Hadis yang kedua, Pak. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yahujani ila syuki fi ayyamin ashar. Nah, coba. Ini riwayat Bukhari di sini, Pak. Wa kana Ibnu Umar, adalah Ibnu Umar wa Abu Hurairah dan Abu Hurairah yahujani ila syuki, ketika dia berangkat pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, kadang ke pasar. Yahudi ila suki, Abu Hurairah ke pasar, Ibnu Umar ke pasar, kadang-kadang fi ayyamin ashar, pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yukabbirani, begitu dari rumah Nabi ada Umar dengan Abu Hurairah itu rumah sudah berkati. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha tapi tidak dikeraskan. Ya, seperti zikir lah ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu aja terus 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai ke pasar, Ibnu Umar itu dan Abu Hurairah sampai ke pasar. Yahudani dan suki, pergi ke pasar dia. Fi ayyamin asri, pada hari pertama Dzulhijjah. Yukabbirani, bertakbir tuh Ibnu Umar. Masuk pasar sambil belanja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lalu orang yang berdagang, wa yuqbalun nasu, orang-orang berdagang itu juga ikut bertakbir. Karena Ibnu Umar begitu ke pasar bertakbir, Abu Hurairah begitu ke pasar bertakbir. Sehingga pedagang itu semuanya bertakbir Pak sambil berjualan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai bertakbir itu.
Sahih siapa? Riwayat Bukhari. Kita nggak melakukan ini, Pak. Kita hanya terkonsentrasi kita dengan ibadah puasa. Walaupun nanti akan saya sebutkan dalilnya. Karena kan, kenapa harus berbuat begitu harus ada dalilnya. Nah, begitu tadi seperti itu, Pak. Harus ada di sini. Jadi, nah ini kita yang lupa, Bapak Ibu. Tidak hanya di daerah di Jakarta saja kita jalan bertakbir. Apalagi sambil ke kantor bertakbir, sambil ke pasar bertakbir, sambil kerja bertakbir. Dan begitu Pak. Di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Rawal Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa hadha hadis sahih. Dan hadis sahih. Bapak Ibu, mumpung masih ada sebelum tanggal 10 Dzulhijjah nanti, ya, mulai kita bukan, mulai besok memperbaiki kita bukan. Kalau sudah masuk Dzulhijjah ya, saya lupa saya Dzulhijjah ini sekarang tanggal berapa Dzulhijjah. Ya jelas Rabu tanggal 28, belum Pak, belum masuk Dzulhijjah, belum masuk Dzulhijjah. Berarti nanti kalau sudah memasuki bulan Dzulhijjah, Bapak Ibu, perbanyak bertakbir, Pak, bertakbir. Kecuali kita berada di tempat yang kotor, barangkali jadi ini hanya dalam rangka akhlak yang kepada Allah. Jadi banyak sambil kita nonton, sambil kita kerja, sambil kita nulis, sambil kita berdagang, itu yang juga terjadi. Wa yukabbiruna wa tahmidu wa tahlilu. Ada bertakbir di 10 terakhir bulan Dzulhijjah. Artinya dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, tanggal 9-nya nanti ada perintah puasa. Tanggal 9-nya ada perintah puasa. Tanggal 1 sampai 9-nya juga 10 jam sebenarnya ada hadis memerintahkan berpuasa. Tapi tadi boleh ada 2, 8, 9 yang paling sahih di sini. Walaupun ada yang melakukan dari tanggal 1 tapi validitas hadisnya itu yang paling sahih itu hanya 2. 9 yang paling sahih 9 baru 8. Karena 8 ini tidak pernah dilakukan Nabi, tapi Nabi menginstruksi pada sahabat, tahun besok kita puasa di tanggal 8 ya. Nah sebelum tanggal 8 Dzulhijjah Nabi meninggal. Nah gitu Pak. Jadi karena sudah diinstruksi dari Nabi, maka ulama-ulama salafus saleh memerintahkan yang paling kuat 9, 8, baru tanggal 1 sampai 9. Nah itu ya. Nanti saya klasifikasi ya. Ada hadis yang difatwakan oleh tajwid. Gitu. Nah, ada hadis yang bersumber dari Abu Qatadah. Jadi ini yang dilakukan oleh sebagian manusia, sebagian orang Islam begitu. Bersumber dari Abu Qatadah di situ, riwayat Muslim dikatakan, siapa yang Arafatun ahtasibu anallahi ayyubakhwas sana allati qablahu wa sanatan allati ba'dahu wa siyama yawmun asyura ahtasibu anallahi wasirudnati fi qablihi. Ya. Kemudian ada lagi dari Abu Qatadah juga, riwayat Muslim juga, an Abi Qatadah suila an sawmi yawmin arafah faqala yukaffiru sanatu al-madiyah wal baqiyah. Ya. Kemudian ada lagi hadis yang bersumber dari Hindul bin Khalid riwayat Ahmad. Ya. Ini yang memerintahkan puasa dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, baru 10 Dzulhijjah, baru ke Imran. Jadi, tapi yang paling sahih Bapak Ibu, memang 2. Yang pertama adalah tanggal 9, yang kedua adalah 8.
kesahihan hadis tanggal 98 ini walaupun lebih utama, lebih awal, karena dengan tanggal 9 hadis itu sahihnya. Dikatakan kalau tanggal 9 itu adalah su'ilan suami yang Arafah, faqala yukafiru sana al-madiyah wal baqiyah. Roh Muslim. Rasulullah pernah ditanya tentang puasa hari Arafah, berarti tanggal 9. Puasa itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun berikutnya. Jadi satu-satunya puasa Bapak Ibu yang memiliki fungsi ganda. Pertama, menghapus dosa sebelumnya. Kedua, menghapus dosa sesudahnya. Hanya ada satu puasa dalam Islam yang memiliki ganda, menghapus dosa ganda sebelum dan sesudahnya. Hanya ada satu, yaitu puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Nah, ini yang harus jangan sampai umat Islam tidak melakukan. Artinya orang yang berada di luar Arafah, kalau yang di dalam Arafah tidak boleh. Mereka harus melakukan wukuf. Tapi di luar Arafah, tidak hanya Indonesia, di Mekah umpamanya yang tidak melaksanakan haji berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah ini. Karena kata Nabi, yukafiru sanati al-madiyah wal baqiyah. Ada dua penghapus dosa yang luar biasa. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Bayangkan Bapak Ibu, umpamanya Bapak Ibu, saya memahami. Umpamanya begitu kita selesai melaksanakan sholat Idul Adha, ini kan 1 tahun ini dosa kita dihapus. Padahal belum kita lakukan. Kalau umpamanya kita dipanggil oleh Allah, Ibu, kita dipanggil oleh Dia, surga, pasti surga. Karena kita belum berbuat dosa, sudah diampuni oleh Allah nih 1 tahun sesudahnya ini. Karena itu kenapa Bapak Ibu ulama salafus saleh, sahabat tabi'in itu tidak pernah meninggalkan puasa Arafah itu. Karena paham manfaat itu. 1 tahun sebelumnya diampuni dosanya, 1 tahun sesudahnya belum berbuat dosa kita diampuni Allah. Nah, karena itulah ketika orang meninggal dalam durasi waktu setelah bulan Dzulhijjah itu, Bapak Ibu, sebelum nyampe 1 tahun itu dijamin surga. Karena kita sudah diampuni dosa. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita harus konsisten melakukan itu. Kita jangan takut nih. Kita sakit namanya bahasa dalam bulan Dzulhijjah. Terima. Siapa tahu kita dimandikan oleh Allah sebelum 1 tahun. Surga. Pasti surga. Satu-satunya puasa dalam Islam. Ramadan aja nggak begitu, Pak. Ramadan aja nggak begitu. Ramadan hanya dilipat gandakan. Pahala yang kita lakukan di bulan Ramadan itu dilipat ganda. Ditambah dengan 6 hari setelah Idul Fitri, puasa Syawal, itu disambut dengan setahun. Nilai pahalanya loh, tetapi bukan diampuni dosanya. Sebagaimana puasa yang kita lakukan pada tanggal 9 Arafah. Jadi ini benar-benar suatu keberkahan, suatu nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita umat Islam. Jangan sampai kita tidak melakukan. Anak kita perintahkan supaya melakukan, tentu sebisanya. Begitu. Karena yukafiru sana al-madiyah wal baqiyah. Diampuni dosa Anda setahun sebelumnya dan setahun sesudah. Ya Pak. Ya. Jadi jangan main-main kalau masalah puasa Asyura ini kayak puasa waktu itu. Berbeda dengan puasa lainnya. Puasa Asyura umpamanya 10 Muharram itu, Pak.
bersumber dari Abu Qatadah juga hadisnya. Siapa yang marah atas Allah yukafir sanata allati qabla wa sunnati allati ba'dahu. Wa siyamu yaumil asyura. Adapun puasa pada Asyura, ahtasibu allahi dihapus dosanya oleh Allah ayyukafir sanata allati qablahu. Rawahu Muslim. Adapun puasa Asyura hanya mampu menghapus dosa satu tahun sebelumnya, tidak sesudahnya. Ini puasa Asyura yang tanggal 10 Muharram. Jadi hanya ada satu-satunya puasa dalam Islam itu yang bisa menghapus dosa sebelum dan sesudahnya. Begitu sifat rahman rahim Allah itu diberikan pada kita. Kita harus bersyukur. Kita banyak berterima kasih sama Allah. Karena ada satu puasa yang hanya sekali diampuni dosa kita sebelum dan sesudah. Luar biasa. Ya. Kemudian berikutnya ada hadis yang bersumber dari Khalid, dari Hamidah bin Khalid, dari istrinya. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yaum Asyura wa salasan ayyamin min kulli syahrin awal sanaini min syahri wa khamsin. Ini puasa yang enggak pernah ditinggalkan Nabi selama Nabi hidup. Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu kata Budaidah, ya, Khalid bin Budaidah, ya, ada beberapa istrinya disampaikan oleh istri Nabi. Rasul itu melakukan puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, yang dijadikan dasar hukum oleh seseorang yang melakukan puasa dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Dzulhijjah. Hadisnya bersumber dari Bunaidah bin Khalid, riwayat Ahmad, bahwa Nabi, kata salah seorang istri Nabi, tidak disebutkan siapa istri Nabi itu, ya sumotis Dzulhijjah. Nabi pernah melakukan puasa 9 hari berturut-turut dari bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai 9. Karena sebelumnya kita yang berturut-turut. Nah ini dasar hukumnya. Kenapa ada sebagian orang yang mengatakan bahwa boleh berpuasa dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Dzulhijjah, Pak. Tetapi begitu dikomparatifkan hadisnya ini, Pak, yang paling sahnya tadi 9 Dzulhijjah, yang kedua 8 Dzulhijjah, Pak, ini berada dalam posisi yang ketiga. Kesahnya di sini. Bagaimana kalau umpamanya kita nggak melakukan yang 9? Nggak mengapa. Tapi 9 kemudian 8-nya lakukan. 8 ini memang Nabi nggak pernah melakukan juga. Nabi udah meninggal. Tapi Nabi ada instruksi. Saat itu Nabi bilang sama sahabat, mulai tahun depan kita melakukan puasa itu pada tanggal 8. Lalu Nabi meninggal sebelum sampai pada tanggal 8 menjadi. Ini juga hadis yang mengatakan instruksi Nabi ini yang menafikan puasa dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu, Pak. Ya, hadis yang menceritakan bahwa Nabi mengatakan akan puasa dimulai pada tanggal 8 tahun besoknya. Ini yang menjadi, kalau dalam ilmu usul fikih disebut dengan mansukh namanya, Pak. Memansuh hadis yang mengatakan bahwa Nabi melakukan puasa dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dimaksud oleh hadis yang mengatakan bahwa mulai besok, tahun besok, kita melakukan puasa dari tanggal 8. Nah, itu Pak, dalam ilmu usul fikih dimaksud namanya. Sehingga Tajik berpendapat hanya 2 yang paling sahih. 9 dan 8. Jangan 8 dan 9 tidak, Pak. 9 dan 8 gitu. Karena sahih, lebih sahih itu yang 9 baru 8. Walaupun pelaksanaannya nanti 8 kedua atau 9. Itu Pak.
puasa itu ya. Jadi memang ada 3 hadis yang mengatakan dalam fatwa kajian ya, bahwa yang paling bagus 9 tambah dengan 8. Nah kalau mau baru dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalau berarti hanya 2 itu Bapak atau Ibu, yaitu 8 kemudian 9 gitu ya. Nah saat pelaksanaan Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah itu Bapak Ibu, kita disunahkan oleh Nabi tidak makan dulu. Begitu kita berangkat ke tanah apa ya? Tanah ini nanti ada saya kasih sebut Pak. Bersumber dari Abdullah bin Buraidah di situ riwayat Tirmizi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamudu yaumal fitri hatta yaqrabu wa la yaqrabu yaumal adha hatta yusalli. Ada Nabi kata Abdullah bin Zubair, kalau berangkat Nabi melakukan sholat Id pada sholat Idul Fitri, Nabi makan dulu. Tapi kalau berangkat pada sholat Idul Adha, Nabi tidak makan hatta yusalli. Setelah selesai Nabi sholat baru makan. Nah inilah hikmahnya Bapak Ibu. Kenapa hewan korban itu, nanti ada hadisnya saya sebutkan. Kenapa hewan korban itu langsung dipotong setelah pelaksanaan sholat Idul Adha Pak? Itu maksudnya Nabi Pak. Begitu dipotong Idul Adha itu, orang yang berkorban itu dianjurkan untuk memakan dagingnya. Itu hikmahnya. Kenapa Nabi tidak makan dulu sebelum berangkat ke Idul Adha? Berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu Nabi makan dulu, baru Nabi berangkat. Nah, ini sunnah yang terlupakan Pak. Karena ketupat sudah habis disiapkan, maka itu kita Pak. Padahal sunnahnya kalau telah ada, jadi dulu, Anda sholat dulu. Begitu pulang dari sholat, baru makan karena Nabi. Idul Adha berbeda dengan Idul Fitri yang menganjurkan kita harus makan terlebih dahulu. Nah, kemudian dianjurkan menuju sholat Idul Fitri itu Nabi berjalan kaki memang Pak. Itu sunnahnya. Jelas hadisnya. Riwayat Ibnu Majah dari Muhammad bin Abdullah dikatakan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'til ida marsyi'a wa yaqimu fi ghairi tariqi alladhi aqdamu fihi. Adalah Nabi kalau mendatangi sholat Idul Fitri, Idul Adha, Nabi selalu berjalan kaki. Kemudian pulangnya melewati jalan yang berbeda. Ini sunnahnya Pak. Jadi perginya lewat jalan A, pulangnya lewat jalan B Pak. Ini sunnah nih. Tapi ini gak yang kita lakukan di Jakarta. Kita akan lakukan di Jakarta. Kita lurus saja sesuai dengan jalan yang kita lalui. Jadi tidak. Berangkatnya jalan A, pulangnya dari jalan B. Jelas saja siapa? Apa kira-kira yang diinginkan oleh Nabi? Apa kira-kira? Syiar Pak. Syiar. Karena itu kenapa orang yang dipingit seorang akhwat yang dalam keadaan menstruasi suruh datang ke tempat sholat oleh Nabi. Syiar. Tapi mereka nggak boleh masuk ke area tempat sholat itu. Tapi di pinggirnya menyaksikan nanti khutbah Idul Adha-nya. Dia hanya orang Nabi Pak. Orang tua yang gak kuat dituntut oleh Nabi dan sahabat datang ke tempat sholat itu. Tujuannya syiar. Sampai kepada anak-anak akhwat kita, istri kita yang tampan, sudah dalam syiar. Nah, nanti Bapak Ibu di bawah anak-anak bawa semua, satu keluarga umpamanya ada 9 orang, semua Pak. Itu sunnahnya dari Nabi. Dan kita kadang anak kita yang seperti
ini, nggak fitur gitu kan. Salah kita lah, metode kita. Nah itu nggak begitu, bahkan kepada orang yang tidak enak badan aja selama dia mampu jalan sudah sebenarnya. Termasuk akhlak yang dalam keadaan berhalangan dan usia. Ada hadis bersumber dari Mu'adziyah di sini dikatakan karena Rasulullah SAW yang menurut an-nuhijatan awaika wal hayyada wa dawil juduri fa'amal huyyadu fayaktazilna musalla wa yashad al-khayra wa da'wa ma'al muslimina rawahu Ahmad wa hadha hadis sahih hadis. Rasulullah memerintahkan kami untuk menyertakan gadis remaja, wanita yang sedang haid dan wanita pimitan. Jadi sampai sekarang itu Pak, wanita pimitan itu di alam itu ada. Itu nggak boleh keluar, di pinggir dia. Nah sekarang setelah liberalisasi di alam itu Papua, melebihi Indonesia, ada itu sekarang. Jadi sekarang akhlak itu sudah ada yang menjadi supir taksi, sudah ada yang menjaga toko dulu tak boleh. Sekarang tidak boleh. Setelah anaknya Salman meninggal, menjaga membawa paham modernisasi. Nah, coba Arab Saudi sekarang masih lebih dari Indonesia. Benar. Tapi mereka di sana tetap hukum Islam. Jadi kalau kita malam mingguan di sini, mereka malam jumatan namanya. Jadi malam jumatan itu mereka datang ke pantai. Iya. Tapi nggak kelihatan. Ya saya pernah waktu saya umrah saya datang ke Jeddah. Udah di sepanjang waktu yang itu, udah banyak apa-apa juga. Dia mampir ke kita Indonesia. Nah, Indonesia. Suka dengan Indonesia. Nah, jadi itu Pak. Jadi orang-orang yang haid, orang-orang yang pilihan itu disudahkan oleh Nabi untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Di mana Idul Adha-nya? Dalam hadis memang kita ada lapang, tidak ada masjid. Kecuali nggak ada lapang, bukan lapangan, tanah lapang. Tanah lapang itu maksudnya tanah luas, tidak ada bangunannya, kita tanah lapang katanya. Hadisnya bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri di sini. Riwayat Bukhari. Karena Rasulullah SAW adalah Nabi SAW yang keluar Yaumul Fitri wal Adha pada Fitri dan Adha ila musalla ke tempat tanah lapang. Jadi tanah lapang itu di dalam hadis disebut musalla. Musalla dalam pemahaman orang Indonesia tempat sholat tetapi tidak boleh dipergunakan untuk sholat Jumat. Itu musalla dalam orang Indonesia. Orang Arab bilang musalla itu tanah yang di atasnya tidak ada bangunan. Tanah itu musalla itu. Berbeda dengan kita. Dari awal sampai akhir Nabi melakukan sholat Idul Fitri, Idul Adha itu musalla itu tanah itu. Kalau sekarang berada di pinggiran Masjid Nabawi Pak. Masjid Nabawi itu dulu nggak usah dibuat itu. Di area itu dulu Nabi melakukan sholat Idul Adha dan Fitri. Kalau sekarang kan sudah berkembang, sudah di halamannya kalau sekarang di Arab Saudi itu karena nggak ada lagi lapangan di sana ya. Orang berkumpul di Idul Haram, Masjidil Haram, Masjid Nabawi sih ya. Nah kita di Indonesia Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih ada sholat Idul Adha dan Fitri, ada di masjid, ada yang tidak, ada di lapangan, Bapak Ibu pilih di lapangan. Itu sudah kecuali dalam keadaan hujan, maka hujan boleh. Ya, tapi kalau dalam kondisi normal, ada masjid, ada lapangan, ibu bapak pilih pertama. Sunnah ini. Yahudu yaumul fitri wal adha ila musalla Nabi. Bukhari yang meriwayatkan.
Nah, kemudian biar cepat Bapak Ibu. Kemudian dari pelaksanaan sholatnya Bapak Ibu, pertama tidak ada tahiyatul masjid, tidak ada sholat qabliyah, bagian nggak ada dalam fatwa tadi. Jadi nggak boleh kita datang ke lapangan langsung sholat 2 rakaat, nggak boleh. Atau dilakukan di masjid, kita melakukan sholat qabliyah Idul Fitri dan nggak boleh. Lalu sholat apa yang boleh kita lakukan begitu masuk masjid? Tahiyatul masjid boleh. Tapi tidak niatnya itu adalah untuk tahliyah Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian tidak ada azan dan iqamah. Termasuk tidak ada kalimat as-sholatu jami'ah. Nah, ada itu kita Pak. Begitu mau sholat nih, as-sholatu jami'ah enggak boleh Pak. Bid'ah. Nabi enggak boleh. Enggak ada azan dan iqamah. Enggak ada kalimat as-sholatu jami'ah, enggak boleh. Itulah yang banyak kita lakukan termasuk warga Muhammadiyah ini Pak sebagian. Kali ini difatwakan dalam kaji tidak boleh. Nah terakhir sekali Bapak, ditutup dengan doa oleh khatib. Khatib itu tidak boleh berdoa di atas mimbar itu mengangkat tangan. Nggak boleh. Jadi nanti khatibnya Pak Tom dibilang, ya nanti sholatnya di mana, gitu ya. Khatibnya sholat dibilangin tidak boleh mengangkat tangan saat dia berdoa di atas mimbar. Ya, Nabi memerintahkan, ya, Nabi memerintahkan itu adalah wa asyara bis sababah. Hadisnya bersumber dari sahabat bin Sa'id, riwayat Al-Baihaqi. Mara'aitu Rasulullah SAW syahidan yadaihi kuntu yadau ala mimbarni wa ala dirihi walakin ra'aitu yaqulu hakadha wa asyara bis sababa wa akada ustabi bihamdihi bihamdihi. Enggak boleh juga begini. Begini tadi. Wa akada ustabi bihamdihi, jadi dengan pertemukan dengan Bapak jadi. Jadi gini. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Kalau bahasa Indonesia kata doanya, ya Allah, selamatkan negeri kami ya Allah, jadikan pemimpin kami pemimpin yang baik, yang aman ya Allah. Begini, enggak boleh begini. Jelaskan saja. Tangan juga begini. Enggak boleh begini. Wa asyara bis sababa wa qa'ada al-usta bil ibham. Rawahu al-Baihaqi wa hadha haditsun sahih. Nah, dia. Jadi nanti Bapak Ibu, Bapak-bapak, panitia, nanti kalau khutbah Idul Adha itu khatibnya itu tolong dibilangin. Nanti saya kasih hadisnya ini, nggak boleh mengangkat tangan di atas mimbar. Termasuk sebenarnya dalam sholat Jumat. Tulis di sini yang besar itu. Nggak boleh mengangkat. Ini sunnah, ini masalah sunnah. Masa yang terima dan tidak daripada tidak. Nabi, saya juga kajian nanti saya pilih nanti saya kalau di gedenya nanti baik apa Jumat ataupun Idul Adha dan Fitri, tidak boleh kita berdoa mengangkat tangan di atas mimbar. Ya, kalau doa individu silakan. Silakan karena ada hadis itu. Nabi Allah merasa malu kepada hambanya yang mengangkat tangan lalu turun tidak diberi oleh Allah malu. Allah begitu dalam hadis qudsi dikatakan apa maknanya? Boleh kita mengatakan kalau kita berdoa individual. Tapi dalam Idul Fitri, Idul Adha, kemudian sholat Jumat, karena ada dari Nabi. Termasuk jamaah nggak boleh kata sebenarnya kalau misalnya itu ya. Tapi kalau setelah sholat bapak berdoa boleh mengatakan boleh. Tapi saat khatib membaca doa nggak boleh. Ada khatib yang diizinkan oleh Nabi. Begini kita nggak perlu begini kan? Cukup kita mengingatkan itu hadisnya. Nah, hanya itu kan yang tidak mampu kita laksanakan. Kita terlalu banyak basa-basi tidak. Oh itu
kami belum begini dari sini, repot banget. Kita kan bicara hadis. Dengan itu terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.